ketika lu nggak perform di umur 40 tahun, lu susah banget cari kerjanya lagi. Betul. Dan akhirnya lu berpikiran baru berwirausaha. Kenapa banyak yang tidak sukses? Maksudnya kenapa tidak sampai sustain gitu kan? Karena alasannya adalah keuntungannya ditarik ke perut. Khusus Gorin Bros di ini kita merupakan sole distributor, penjual resmi satu-satunya di Indonesia gitu. Terkadang kalau misalnya lihat ada artis pakai topi ini gitu kan, oh saya tahu itu topinya dari saya. Gitu. Sebandel-bandelnya saya gitu kan. Tapi ketika di posisi generasi sandwich, kita mempunyai kesempatan untuk memuliakan orang tua gitu kan. Saya nggak tahu dia lulusan apa, entah itu SMP atau SMA atau SD, kan dia sangat merahasiakan itu. Dengan keterbatasan dia sebagai orang yang sederhana gitu, dia bisa menghasilkan anak-anaknya sebagai sarjana. Gitu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol, kita sekarang kedatangan tamu lagi nih. Beliau merupakan pengusaha muda yang juga aktif di HIPMI. Beliau adalah Kang Rizky Muhammad Fauzi atau sapaan akrabnya Rizky Nyoan ya? Iya, Kang, betul, ya? betul. Apa kabar Kang? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini ceritanya katanya ke kantor kita nih dari Cianjur nih. Jauh juga ya rumahnya ya? Iya, dari Cianjur. Oh enggak, kalau rumah di Bintaro. Rumah di Bintaro. Cuman ya malam tadi baru dari Cianjur langsung ke sini gitu. Jadi ini Akang dari Cianjur nih ya, bisa punya, ini sebetulnya usahanya apa sih Kang? Kalau usahanya kita di spesialis distributor topi ya. Ini ya yang ada topi, di depan ya, ya. sahabat Ipol ya. Distributor topi di mana kita jual topi-topi branded seperti brand New Era, 47, Caps Lab dan Gorin Bros. Nah, khusus Gorin Bros di ini kita merupakan sole distributor, penjual resmi satu-satunya di Indonesia gitu. Dan maksudnya di sini adalah brand baru yang baru masuk ke Indonesia dari Amerika. Dari Amerika dan satu-satunya pegang lisensi di Indonesia Kang Rizky Nyoan ya. Iya betul. Yang mana nih Kang topinya? Ini. Yang ini ya? Ini Gorin Bros. Wah, ini bisa diceritain nggak Kang? Ini katanya juga dari kulit nih ya? Iya. Itu Mantep sih ya. Hitam ya. Gagah ya kayaknya. Ntar kalau ada dilihat di tagnya juga itu ada 100% leather gitu. Leather ya, kulit asli ya. Kulit asli gitu. Oke. Ini dari topi-topi yang dijual Kang Rizky Nyoan ini memang menyasar segmen apa sih Kang? Harganya berapa gitu? Kita mulai dari range harga 450.000 sampai di range harga 1 juta lebihan lah gitu. Oke, itu juga jadi memang segmentasinya menengah ke atas ya. Iya. Tapi kenapa Kang Rizky ngambil segmentasi seperti itu? Apakah ada pertimbangannya? Memang dari kita kan jual juga harga retail ya. Harga retail. Jadi memang ketentuannya juga seperti itu gitu kan, maksudnya dari sana juga memang harganya juga sudah mahal gitu. Belum masuk ke Indonesia karena pajak cukainya gitu kan. Dan juga untuk setiap di sini kan juga ada ininya, ada label harga USD-nya juga, dan itu setara juga dengan dirupiahkan gitu. Oke. Kang Rizky kalau boleh kita share nih ya, jadi sebetulnya pengamat Indra Gunawan tuh bilang katanya justru kalau ingin mengambil pasar itu atas sekalian, kalau enggak bawah sekalian gitu. Ini Kang Rizky Nyoan seperti itu juga nggak sih sebetulnya? Saya sepakat dengan pendapat Kang Indra Gunawan. Kenapa? Karena begini, kebanyakan kalau target market kita menyasar ke targetnya menengah, itu banyak pertimbangan Kang. Banyak pertimbangan karena begini, menengah itu kayak misalnya istilahnya ketika kita menyasar ke bawah, mereka kan lebih concern ke harga murah ya. Betul. Harga murah. Di mana murah udah sikat gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang level untuk yang tinggi itu mereka itu istilahnya untuk harga
dan pasti sudah tahu kualitas. Mereka nggak mikirin lagi harga istilahnya, Iya, yang penting iya. kepuasan dan kualitas ya. Iya. Mereka udah tahu kualitas. Nah, sedangkan untuk yang level menengah, kayak misalnya memulai untuk beli barang-barang yang branded gitu kan, mereka pasti tanya tag yang asli itu gimana. Banyak search-nya ke Google dulu. Pasti gitu kan. kritis ya. Gitu. Banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, lebih kritis. Soalnya kemauannya banyak tapi duitnya ya pas-pasan gitu lah ya. Gitu, iya, betul. Jadi memang betul tadi ya kata pengamat ekonomi tadi ya. Betul, saya pengen ke atas ya. Kang, ceritain lagi dong Kang, ini topi-topinya ini sebetulnya ada model-modelnya ya Kang ya. Yang ini apa nih istilahnya nih, yang di depannya itu flat, kemudian ada yang melengkung. Ini emang ada perbedaannya tuh gimana Kang? Oh iya, sebenarnya untuk topi itu banyak yang salah kaprah juga di Indonesia istilah-istilahnya. Seperti mereka bilang bahwa topi yang flat ini adalah topi snapback. Padahal yang kita tahu snap itu adalah belakangnya snap. Belakangnya ya malahan ya. Di mana istilah cantelan seperti ini. Nah, istilah cantelan kamera Kang. Istilah cantelan seperti ini namanya snap kan. Oke. Kenapa disebut snapback? Karena snapnya di belakang, snapback. Ada yang kalau misalnya yang kayak sabuk itu disebut strapback. Nah, kayak sabuk nih. Ini ada juga kayaknya ya. Nah, itu nggak ada. Nggak ada nanti ya tadi ya. Iya, nanti ada. Tadi. Okay. Jadi topi ini bisa disebut juga sebagai topi snapback. Kalau di luar negeri, makanya kalau banyak orang kalau lihat katalog luar negeri, topi curb, topi lengkung begini, selalu ada tulisan snapback. Nah, berarti topi lengkung juga snapback. Maksudnya itu belakangnya snap gitu. Sedangkan untuk apa? Untuk topi model begini, satu lagi mohon maaf. Nah, ini tuh topi flat. Topi flat. Yang datar itu ya. Iya, datar. Tapi sebenarnya ini juga bisa dilengkungin. Bisa dilengkungin dan sebenarnya juga pemain baseball pakainya topi begini, tapi dilengkungin. Iya sih, kalau main baseball kan ngelengkung ya, tapi sebetulnya dari awalnya flat. Cuman karena orang-orang luar negeri itu besar-besar kepalanya, jadi terlihat kecil. Jadi terlihat seperti baseball biasa. Gitu. Ini sebutannya topi fitted. Fitted. Oh, fitted. Oke. Karena memang sudah sesuai ukuran kayak sepatu lah. Kepala kita nomor 7,5. Oh, belakangnya soalnya kayak nggak ada ini ya, Kang ya, nggak ada tadi ya beltnya itu ya. Iya. Sebenarnya kita juga bisa mengukur berapa senti kepala kita. Iya, ukuran ini ya. Ya, dengan ini. Ini misalnya nih, ini tuh 7/4. Taunya dari ada di kalau saya sudah hafal maksudnya. Kalau ukuran internasional, produk topi branded secara global, ketika full snap begini, itu 7/8. 7/8 ini ukurannya sama dengan 56,8 cm. Kayak seperti di sini. Di situ ya, yang pas itu ya. Jadi kalau segini 7/4 gitu. Udah tahu. Kalau udah hobi topi, udah tahu topi itu udah tahu gitu. Saya taunya peci Kang 8/9 ukurannya. Iya, banyak juga. Jadi topi juga ada ukurannya ya, dan itu udah standar ya, bisa juga ya. Standar gitu. Kalau memang si brand topi itu udah global ya, patokannya udah standar. Kalau dari sisi penjualnya sendiri, responnya gimana Kang dari brand-brand topi yang Akang jual nih? Katanya ada dari artis juga ya, jadi pelanggan. Alhamdulillah banyak sih kalau dari kalangan artis. Banyak lah gitu, apa perlu disebutkan Bang Jafar jangan. Nggak apa-apa sih Kang, soalnya kan ini bisa ngangkat juga nih. Kayak seperti Denis Margo. Wah, si pebasket sombong itu ya. Ternyata langganannya ke sini ya. Iya, Arif Muhammad gitu, influencer tuh ya. Irfan Hakim. Terus Ganindra Bimo. Wah, itu anchornya juga tuh dia tuh. Oke. Banyak sih gak kehitung lah gitu soalnya, dan juga saya sih karena kan topi saya itu istilahnya tidak ada dijual di store-store di Indo lah, hanya khusus di kita saja. Jadi terkadang kalau misalnya lihat ada artis pakai topi ini gitu kan, saya tahu itu topinya dari saya gitu. Waduh, bangga ya. Gitu. Oke. Tapi mereka pengen pernah di endorse juga nggak? Pernah abang kerjasama nggak? Ajak kerjasama? Nggak ada ya. Mereka memang pure ingin membeli ya. Pure ingin membeli. Nggak ada. Ingin membeli ya.
Oke, ini sahabat Tibol sebenarnya ingin tahu lebih banyak nih sebetulnya awal latar belakang mendirikan usaha ini seperti apa. Tapi mungkin sahabat Tibol juga ingin ngelihat nih aktivitas Kang Rizky Nyoan. Mungkin kita akan bahas setelah klip tayangan yang berikut ini. Oke, baik. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah ngelihat bagaimana keseharian Kang Rizky Nyoan nih ada di kantornya ya. Tadi kalau kita lihat juga ada display banyak topi tuh Kang. Itu memang toko bisa dikunjungin atau bagaimana tuh Kang? Untuk saat ini belum dibuka untuk umum. Wih, Belum dibuka untuk umum karena ya. kita masih fokus untuk online-nya dulu gitu kan. Sebenarnya ada rencana juga nanti kita buka buat offline. Kita juga lagi bikin sistem integrasinya juga untuk pakai ada sistem offline dan online yang memang terintegrasi dalam satu gudang gitu kan, biar lebih enak. Nah ini yang menarik ya sahabat Ipol ya. Jadi ternyata Kang Rizky Nyoan ini memasarkan produknya justru malah melalui online ya. Iya, betul. Ini gimana ceritanya nih Kang? Kok bisa justru malah fokusnya di online nih? Awalnya dulu waktu saya masih kerja, Jadi karyawan ya, jadi kacung karyawan ya. iya, jadi karyawan gitu kan, maksudnya karena saya tidak punya topi, jadi saya coba beli topi 2 gitu kan di website luar negeri lah gitu kan, website luar negeri gitu kan. Karena memang juga gak tahu apa-apa tentang topi, pas dicoba ternyata jelek juga karena muka saya agak bulat. Oh jadi tambah topi tambah bulat ya, pakai topi ya. Ya. Lalu ya saya coba iseng aja jual di IG gitu kan, dan Dua topi itu ya. Dua topi itu dan ternyata mulai memang kurang dari seminggu itu terjual. Dari IG tuh awalnya iseng-iseng, Iya, karena nggak cocok tadi, padahal itu luar negeri punya ya. Iya gitu, dan di sanalah mulai kepikiran, wah kayaknya bagus nih gitu, peluang nih gitu kan. Nah dari itu kan mulainya dari 2018 ya kan. Dari 2018 itu mulai saja saya fokus ke inventory dari 2 ke 4, karena juga kalau ini kan soal profit hampir 2 kali lipat kalau dulu kan, maksudnya masih jarang banget gitu kan yang main topi gitu kan. Bahkan untuk official store untuk di Indonesia itu dulu juga entah 2018 atau 2019, jadi bergerak berbarengan memulainya itu gitu kan. Jadi istilahnya saya mengklaim bahwa memang saya lihat memang ya saya paling besar di Indonesia untuk penjualan untuk toko topi online ini gitu. Itu kan saat ini gitu, tapi dulu awalnya ya itu tadi ya, jual by IG ke teman-teman sendiri. Enggak ke teman-teman sendiri. Oh ya itu kan pangsanya luas ya. Jadi begini, nah ini juga berlaku untuk orang-orang yang untuk teman-teman yang mau memulai bisnis ya. Nah ini penting nih. Di saat kalian mau berjualan itu maksudnya entah itu produk apapun, itu mau makanan atau mau produk fashion gitu kan, coba jangan pernah tawarkan ke teman, atau mungkin jangan pernah tawarkan ke saudara. Saya tidak pernah menawarkan ke teman, saya tidak pernah tawarkan ke saudara. Karena begini Kang, misalnya contoh kita ambil contoh penting yang kecil aja nih. Kita punya barang nih, harga 20.000, mau jelek mau bagus, abang teman saya. Pasti ditawar. Enggak, bukan masalah tawar. Oke, kayak gimana? Bang beli dong. Temen. 20.000 dibeli nggak? Ya dibeli sih. Ya udah. Tapi maksudnya teh, abang bakal balik lagi beli nggak? Oh iya itu memang. Enggak sih. Enggak sih kan? Berpikir-pikir lagi lah pokoknya. Jadi istilahnya membeli itu karena ya udahlah temen. Iya betul. Karena ada rasa kasihan juga karena saudara sendiri. Sedangkan yang kita pingin adalah feedbacknya, ulasannya, first impressive-nya, repeating ordernya gitu kan. Dan 100%, mohon maaf, mungkin 90% ya,
orang yang membeli topi di kita itu selalu repeat order. Gitu. Iya. Nah, balik lagi ke awal-awal jualan topi dari 2 ke 4 ke 8 sampai lama-lama. Alhamdulillah lama-lama per bulan bisa ribuan piece kan, Pak. Nah, cuman di sini kan maksudnya di sini tuh kenapa kita bisa sampai ke sini gitu kan? Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa untuk memulai usaha itu butuh modal yang banyak gitu kan, butuh modal banyak. Sedangkan saya ya jujurly honestly gitu kan. Bahasa Jaksel nih. Memulainya hanya dengan 2 topi itu, dimana kalau saya bocorkan harganya cuman harga 500.000 gitu, sekitar 500.000 gitu kan. Tapi maksudnya di sini kuncinya itu adalah kalau kalian teman-teman, istilah kita bukan berbicara sultan yang punya modal banyak gitu kan. Ya, kalau yang punya modal banyak itu silahkan mau usaha apa aja, itu mah bebas gitu kan. Betul. Tapi kalau kita yang mau berangkat dari nol gitu kan, dengan modal yang terjangkau gitu kan, kita harus istilahnya begini, kita memulai usaha itu harusnya ketika kita memang sudah enak gitu. Enak di sini adalah saya memulai ketika saya menjadi karyawan. Oke. Saya punya penghasilan per bulan, ya kan? Nah, saya memulai dari 500.000, baru saya merasakan hasilnya setelah saya 1 tahun, karena setiap pembelian topi saya fokus di inventory selama 1 tahun, gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang yang misalnya yang memang baru kepikiran usaha setelah mereka terdesak karena keadaan. Tidak mau nggak mau gitu ya? Iya, tidak mempunyai pekerjaan gitu misalnya, ya mohon maaf, atau habis di PHK gitu kan, butuh uang, lalu mulailah berwirausaha gitu kan. Kenapa banyak yang tidak sukses? Maksudnya kenapa tidak sampai sustain gitu kan? Karena alasannya adalah keuntungannya ditarik ke perut. Oke, paham. Jadi kapan mau besarnya gitu kan? Iya enggak? Jadi yang dimaksud Kang Rizky Nyoan tadi dengan nyaman itu udah selesai dulu dengan diri sendiri tadi ya, minimal basic needs-nya udah terpenuhi dulu. Sehingga ketika kita memulai usaha itu kayak sudah bisa fokus ke usahanya itu gitu ya, nggak lantas langsung masuk ke perut tadi gitu ya. Ini catatan penting sih memang ya. Jadi fokus ke inventory. Jadi jangan ketika kita sudah tidak ada penghasilan baru kita berpikir, ketika kita ngelamar kerja nggak diterima gitu kan, maksudnya baru berpikir mulai berwirausaha. Justru struggle banget karena nanti kalau kita misalnya meskipun laku tetap kita ada kebutuhan hidup kan. Iya. Untung sedikit dipakai gitu ya. Kapan bisa untuk majuin usahanya gitu ya. Gitu. Coba ini untuk karyawan ya yang udah malas jadi kacung perusahaan, nih kayaknya tips yang penting dari Kang Rizky Nyoan ya. Nah, tapi Kang, yang paling penting lagi nih Kang, dulu tuh sebetulnya Akang kan mungkin jadi karyawan, bisa diceritain nggak di mana mungkin gajinya juga udah enak, kok bisa sih gitu beralih dari karyawan yang sudah nyaman tadi ke usaha gitu? Saya sempat dalam 10 tahun terakhir ini, dan di awal karir saya di perusahaan kebanyakan di multinasional ya, di bidang sales, khususnya sales project gitu kan, dan ya sampai pada akhirnya saya jadi manajer di perusahaan multinasional juga, perusahaan perwakilan di Indonesia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya perusahaan asing juga lah ya? Perusahaan asing semuanya gitu kan. Dimana prosesnya juga sebenarnya itu jadi suka duka ya kayaknya. Banyak suka duka gitu kan maksudnya, dan juga interviewnya juga sebenarnya selama berkarir saya ngelamar cuma 1 kali. Karena kesininya saya selalu ada telepon dari headhunter kan zaman sekarang. Ada headhunter gitu kan. Pak Rizky, ada perusahaan dari Thailand yang nyari kriterianya seperti ini. Nah saya di call, telepon, terus yang terakhir itu kerja itu tawaran jadi manajer di sana itu, maksudnya ketika pas lagi di project di Bandung gitu, cuman Zoom ya, dengan bahasa Inggris yang logat Sunda, sekarang juga masih logat Sunda kan. Maksudnya dengan bahasa Inggris yang logat Sunda, tiba-tiba ya udah keterima gitu kan. Pada intinya sih apa ya, prinsipnya kalau saya ketika interview iya aja sih. Iya bisa karena, tapi ya jangan iya bisa juga, tapi harus ada komitmen dalam diri kita bahwa gua pasti bisa, gua bisa belajar gitu sih. Itu di perusahaan asing itu berapa tahun dan kemudian bisa gua pengen banting setir nih jadi pengusaha, itu kapan Kang?
Tergeraknya itu ketika tentu udah nyaman dong ya, gaji udah oke gitu. Otomatis ya mungkin dulu itu mungkin di usia under 30 ya. Under 30 di usia bahkan mungkin 27 28 ya pokoknya. Sekitar segitu ya. Gitu. Pada intinya adalah sekitar umuran segitu gaji udah dua digit. Wow. Dua digit juga bukan belasan maksudnya gitu kan. Wow. 2 digit gitu kan maksudnya. Gue yakin nih sahabat Ipol pengennya jadi karyawan kayak gitu terus deh. Iya. Ketika gaji segitu pasti yang terpikir ya udah nyaman. Iya, pasti gitu dong. Tapi jangan dulu begitu. Posisi seorang sales manager atau dalam direktur sales itu selalu dikejar target. Ya kan? Dan Under pressure dan tidak akan ada yang awet. Ya maksudnya dan selalu ada batasan usia. Ketika misalnya mohon maaf, ketika lu nggak perform di umur 40 tahun, lu susah banget cari kerjanya lagi. Betul. Dan akhirnya lu berpikiran baru berwirausaha. Dan itu sudah terlambat sebetulnya kan. Dan itu sudah terlambat. Akan lebih baik tentunya semakin muda semakin baik gitu ya. Dan apa yang saya bilang sebelumnya tadi, ketika lu udah resign baru memikirkan wirausaha itu agak sulit. Tenaganya apalagi kalau sudah berumur, tenaganya juga sudah berkurang. Ketika sudah berumur itu kita berpikirannya pinginnya pensiun. Pinginnya bisnis yang simpel. Misalnya keagenan kurir kan simpel. Jual atau misalnya jual gas galon simpel. Paling jadi untuk nyari yang sekedar nyari yang lebih challenging itu udah malas ya. Malas pastinya gitu kan gitu. Nah, kalau saya memutuskan untuk fokus di jualan topi ini karena ya alhamdulillah omset saya sudah 2 kali gaji saya. Oke, jadi waktu jadi karyawan juga tadi udah mulai sih ya. Mulai gitu kan. Ketika pada intinya adalah ketika profit bisnis sampingan sudah 2 kali gaji itu ya kalau dan saya juga punya keyakinan itu waktunya saya untuk mengakhiri karir saya gitu. Oke, jadi ya sebenarnya ada ancang-ancang juga, ada perencanaannya, nggak sembarangan juga. Resign ya. Iya. Jadi memang ya apa yang saya bilang begitu. Maksudnya pertama kita memulai dengan nothing tulus gitu kan, maksudnya tuh kita mulai dengan 500.000 tapi kita fokus ke inventory, anggap itu apa ya uang nabung aja lah diputar gitu kan. Ketika kita fokus setahun gitu. Terus fokus di tahun kedua kan, tahun kedua kita fokus ternyata wah profitnya udah 2 kali gaji nih. Terus dan keadaan juga mendukung, maksudnya keadaan di sini waktu itu kan 2020 pada saat pandemi ya. Otomatis juga istilahnya ketika perusahaan saya impornya juga agak susah gitu kan, agak ini pusing juga gitu kan, ada pressure juga. Ya udahlah tinggalin aja gitu kan. Bukan usaha saya kan maksudnya. Iya. Maksudnya udah tinggalin aja, lebih baik fokus ke usaha saya. Dan ketika difokuskan melesat langsung. Malah melesat ya. Oke, sahabat Ipol, ternyata nih Kang Rizky Nyoan juga berawal dari seorang karyawan ya. Mostly betul. Kebanyakan masyarakat Indonesia juga mencita-citakan jadi karyawan tapi juga punya bisnis sampingan nih. Nah, ini kayaknya contoh ideal ya Kang Rizky Nyoan. Bisa diceritain nggak Kang Rizky terkait dengan sebetulnya jadi karyawan itu basic atau bekal yang bermanfaat nggak sih untuk step selanjutnya jadi pengusaha? Kalau menurut saya itu memang sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena begini. Pertama, saya bukan lulusan manajemen kan, maksudnya di bidang background ilmu yang berbeda gitu kan, maksudnya. Jadi kan kebanyakan orang maksudnya untuk memulai usaha itu backgroundnya memang lebih harus cocok. Sama kadarnya. Ya manajemen. Manajemen lah, ekonomi. Yang lebih cocok gitu kan. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Oke. Gitu kan. Saya memulai karir sebagai sales project kan, sebagai sales project, di mana sales itu adalah sebuah representatif dari sebuah perusahaan. Di mana kita menjadi sales itu istilahnya sebuah perusahaan kecil lah, karena kita berhubungan dengan semua bidang, maksudnya dengan finance, dengan istilahnya dengan tagihan invoice juga, kita yang nagih juga, pokoknya semuanya itu berhubungan lah. Di sales itu ya, sales itu lengkap jadi istilahnya belajarnya ya. Belajar itu. Ke produksi juga pasti. Iya, berhubungan dengan produksi juga, pengiriman juga gitu kan. Nah, ditambah lagi kita juga harus bisa memilih mentor yang bagus. Maksudnya mentor yang bagus itu ya kebetulan saya tiap masuk perusahaan itu maksudnya
ditemukan dengan mentor-mentor yang bagus gitu kan, dari bahkan sampai banyak mentor luar negeri gitu kan yang masukkan gitu kan. Nah, kita learning by doing. Kalau saya learning by doing, sehingga saya bisa tahu marketing gitu kan, marketing gimana caranya, marketing strategi gimana, bisnis plan gimana gitu kan. Contoh-contoh hal kecil sebenarnya kalian misalnya teman-teman kalau baru masuk kerja, terus misalnya kalian baru jadi staff gitu kan, terus ikut meeting dengan misalnya bahkan sampai GM yang ini atau direktur yang ini, mereka kasih presentasi, ini bisnis plan kita gini, kalian minta lah itu. Oke, itu ya presentasinya, slide-nya. Iya, itu ilmu banget itu ya. So file. Karena ketika saya interview dengan perusahaan lain, saya tinggal ubah dikit. Ya. Jadi istilahnya tadi ATM ya. Hack lah. Yang nge-hack, tapi untuk di inilah ya, sedikit dimodifikasi. Sedikit dimodifikasi, maksudnya kita misal abang interview saya, abang sebagai direktur, saya sebagai seorang calon manajer gitu, saya tinggal kasih ini market share di Indonesia itu segini, market size di Indonesia itu segini, ini produk kompetitor itu segini gitu kan, ini bagaimana marketing activity-nya kita jelasin kan, padahal saya bukan seorang dari manajemen gitu kan, saya justru dari seorang istilahnya basicnya sains lah di matematika gitu kan, tapi kan saya bisa menjelaskan itu semua gitu kan. Kita bisa ambil data dari mana saja. Sebelumnya kan kita survei dulu gitu kan, sebelum interview ini. Jadi saya itu maksudnya tuh peluang ditolak dari perusahaan itu kecil dan selalu meningkat gitu kan. Itu ngehacknya begitu maksudnya. Jadi saya liatin misalnya general manager saya atau direktur saya gitu, saya liatin diperhatikan, minta soft file-nya, kita belajar juga. Itulah istilahnya ATM, Kang. Amati, tiru dan modifikasi. Ternyata itu pengalaman hidup Kang Rizky Nyoman secara juga. teorinya ya. Secara prakteknya juga mungkin saya agak ekstrovert juga. Nah, maksudnya di sini itu nilai tambah juga lah ya. Iya, nilai tambah juga karena kan seorang sales itu harus bisa pandai bergaul lah. Ya kan? Maksudnya dan juga ada satu kasus misalnya sama atasan saya yang orang luar negeri misalnya gak boleh ngerokok gitu kan, mau ya gak boleh ngerokok kalau dapat customer, tapi customernya ngerokok, gimana? Iya. Kalau kita kan maksudnya kalau saya kan selalu ada jiwa pendobrak juga, maksudnya bodoh amat saya dimarahin sama customer sama bos gitu kan, saya ngerokok juga bareng customer. Apalagi customernya ngerokok juga, jadi kan sama lah ya. Biar ada pendekatan secara psikologis gitu kan. Dan akhirnya jatuhnya kan deal juga. Dan bos juga senang kan. Oh begitu Mbak. Semenjak itu Mbak justru bos mempersilahkan gitu. Untuk berinovasi sendiri pendekatannya ya. Iya gitu. Karena kan dia itu kan istilahnya orang luar gitu kan. Meeting tuh pinginnya gimana gitu, serius konservatif, yang gitu kan. Ini ya kita mah enggak kan maksudnya santai, yang gitu penting kan. tercapai, yang penting ntar kita bikin report nih gini gitu ini patut dicontoh nggak ya, tapi mudah-mudahan ini jadi inspirasi sih kan. Tapi boleh dikasih tahu nggak perbedaan antara manajer top barat apa orang luar negeri sama orang Indonesia tuh kayak gimana tuh Kang? Kalau kalian harus siap mental sih kalau dapat manajer istilahnya orang luar gitu kan. Karena bahasanya lumayan enak. Kebun binatang keluar kali ya? Iya, kebun binatang. Kasar ya? Kasar. Tapi itu justru malah membuat Kang Rizky jadi kuat gitu kali ya? Oh iya, betul. Jadi istilahnya jadi lebih tough lah gitu kan. Maksudnya udah biasa sih maksudnya. Jadi kalau misalnya yang mental lembek, saya rasa itu udah itu. Lewat lah ya. Lewat. Jadi artinya Kang Rizky Nyoman betul-betul mendapatkan pengalaman banget ya dengan jadi karyawan. Berapa tahun tuh Kang? 10 tahun. 10 tahun, lumayan ya. Itu pasti kayaknya kalau kebanyakan mostly teman-teman tuh udah nyaman tuh ya 10 tahun ya, udah lupa mungkin ya cita-citanya jadi wirausaha ya. Iya, Bang. Nah sekarang Kang, boleh nggak dikasih tips kepada teman-teman sahabat Ipol untuk memulai usaha itu mindset apa yang diperlukan, kemudian tadi loh cara online itu gimana nih Kang biar gampang marketingnya gitu. Untuk teman-teman kita berbicara sekali lagi saya fokuskan bukan untuk yang istilahnya punya uang modal banyak ya atau sultan. Kalau kalian sultan punya modal banyak bebas itu. Nah kalau memang kalian istilahnya punya ide atau misalnya dengan keterbatasan modal,
Pertama, cari yang break even point-nya cepat. Oke, yang cepat muternya ya. Cepat muternya. Zaman sekarang Kang, maksudnya zaman sekarang yang break even point-nya cepat itu adalah online. Coba maksudnya. Sekarang begini, saya main project juga kan. Oke. Misalkan saya dapat project dengan value-nya itu 1 M. Tapi lunasnya kapan? Paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat itu misalnya setahun gitu kan. Iya. Mungkin sahabat dulu biar tahu juga nih latar belakangnya Kang Rizky Nyoman ini ternyata juga kontraktor juga ya. Iya. Ada beberapa perusahaan ya. Iya. Dan di kontraktor itu break even point-nya lama gitu ya. Iya, maksudnya itu maksudnya ya tergantung kita tahu track record developernya kan misalnya. Tapi coba online misalnya, istilah B2C gitu kan. Kita bicara B2C. Online tuh cash. Jualan ke kitanya cash. Betul. Untuk dapetin misalnya 1 M, 2 M sebulan itu dapat. Bisa ya, nggak harus jadi kontraktor gede juga ya. Oke. Coba makanya coba lihat sekarang nih maksudnya yang tren-tren di TikTok di online. Di TikTok di online. Mereka yang istilahnya flexing itu kan. Kan? Itu kan bisnisnya baru 2-3 tahun. Tapi tiba-tiba udah bisa. Artinya kan memang bisa gitu ya harusnya. Memang bisa karena mereka online. Cash. Betul. Perputarannya cepat. Modalnya juga sedikit kali online ya kan ya. Jadi nggak perlu toko, nggak perlu apa. Iya, jadi kan bisa terus muter gitu kan. Betul. Kayak bola salju gitu kan. Terus gitu kan. Makanya saya nggak aneh maksudnya. Ya di samping ada isu yang memang agak nggak masuk akal gitu kan, money laundering kayak gitu. Saya lihat sisi positifnya. Pasti bisa. Mostly mereka itu memang online sih ya bisnisnya ya. Dan makanya zaman sekarang tuh banyak anak muda maksudnya tuh belum mencapai 40 tahun sudah berhasil, kebanyakan dari mana? Startup online gitu kan. Dari cuci uang kali kan? Oh enggak, itu lain-lain. Enggak gitu kan. Maksudnya yang saya perhatikan kan dan saya juga maksudnya tuh cuman dalam jangka waktu dari tahun 2020 kan istilahnya sampai sekarang gitu maksudnya ya alhamdulillah ada peningkatan terhadap ya kesejahteraan saya pribadi gitu begitu. Tapi berarti kuncinya di online ya. Kita harus ya kalau anak sekarang sih udah gampang ya Kang ya. Sehari-hari pegang HP. Itu dimanfaatkan lah ya. Jadi jangan main game aja atau YouTubean gitu ya Kang ya. Iya betul. Gitu ya. Oke Kang. Menarik nih ya sahabat Ipol ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi ya. Tapi sebelum kita ke akhir acara Kang Rizky boleh tahu nggak waktu di masa pandemi kemarin apa yang terjadi dengan usaha Kang nih? Alhamdulillah naik 3 kali lipat. Jadi kalau yang lain nyungsep ini usaha Kang malah bagus ya? Iya. Ada beberapa faktor. Ada apa saja tuh? Yang pertama itu adalah mungkin karena target saya bisa dikatakan menengah ke atas ya. Menengah ke atas di mana menengah ke atas itu pada saat pandemi mungkin hanya ya nggak begitu terdampak sih ya. Begitu terdampak, maksudnya gajian mereka tetap terima kan? Iya kan? Betul. Nah, yang mungkin terdampak mungkin ya, yang marketnya mungkin menengah ke bawah mungkin gitu kan. Menengah dan bawah. Iya, menengah ke bawah gitu kan maksudnya yang mungkin. Nah, yang kedua juga adalah adanya PSBB. Iya. Nggak boleh kemana-mana gitu ya? Iya betul, nggak boleh kemana-mana. Dan justru pada saat pandemi itu juga kan maksudnya proses kan behavior konsumen itu shifting ke online kan. Iya, betul. Semua pegang HP, belanja dari situ. Iya, dan saat meledaknya itu kan maksudnya jadi pada saat pandemi itu ada yang meledak, ada yang jatuh. Mereka yang tidak adaptasi jatuh ke bawah. Mereka yang adaptasi naik ke atas. Gitu. Nah, sampai pada sekarang nih di sini juga sebenarnya online sudah ada penurunan khusus di bidang apa, Bang? F&B. Oh, makanan, minuman. Iya sih ya. Iya, coba misalnya abang misalnya gini Bang, abang beli apa sih sarapan misalnya gado-gado, ongkirnya sama kayak harga gado-gado kan? Iya betul, jadi malas kalau sekarang sih. Lebih baik gua jalan sendiri deh. Atau kalau pengen minum yang boba-bobaan, gua kadang-kadang jalan ke mall juga sekarang gitu. Nah sekarang justru maksudnya sekarang Airbnb sekarang gencarnya offline. Ya kayak usaha minuman gitu dingin kan? Minuman dingin. Sekarang mereka udah jemput bola. Pakai apa? Pakai gerobak. Iya, betul. Karena sekarang kita beli minumannya sudah sama ongkirnya. Ongkirnya Ongkirnya gitu.
pizza-pizzaan juga sekarang udah banyak di pinggir jalan tuh. Iya, iya. Nggak harus di restoran lagi sih. Iya, gitu. Ya artinya ada yang menurun, tapi secara umum bisnis online tetap itu yang utama sih ya Kang ya. Iya, bisnis. Sebenarnya kalian kalau mau memulai bisnis online, bingung produknya. Nah ini tipsnya nih. Sedikit tambahan. Kalian bisa cuman modal 10.000 sih. Serius nih, Serius. Kang? Ini ada 100.000 nih kantong saya nih. Gini. Misal kalian beli sesuatu di online, terus yang nganterin orang kurir kan, tuh ajak ngobrol aja orang kurir, yang nganterin barang, lu tanya, maksudnya gini, tanyanya begini, Bang, kamu nganterinnya misalnya barangnya apa sih yang paling banyak di sekitar area kamu? Oh, kita sambil belajar juga tuh ya, yang laku apa tuh? Yang laku apa, entah itu fashion atau beauty gitu kan. Terus kita juga bisa analis gendernya apa sih yang suka beli, perempuan atau laki-laki, itu pasti ketemu. Kita kan bisa tahu, oh ternyata yang laku sekarang itu produknya itu, gitu. Kita kasih aja 10.000 buat kopi. Simpel kan sebenarnya. Simpel banget ya, dari situ kita jadi punya inspirasi ya. Iya. Oh ternyata kosmetik nih misalkan, ya jualan lah kosmetik gitu ya. Iya. Baju gitu misalnya. Iya. Kalau kita memang buntu-buntu banget gitu loh, buat jualan online. Betul. Ya artinya ya kita jangan cepet-cepet amat ya hidup di situ ya, kita harus gaul juga, harus nanya ke tadi tukang ojek. Waduh, mudah-mudahan menginspirasi Kang. Tapi kalau ngelihat Akang sekarang udah sukses kayak gini, sebetulnya support sistemnya seperti apa nih Kang? Siapa yang ngebantu, siapa yang paling deket gitu? Nah, kalau masalah ngebantu dan yang paling deket, kalau boleh jujur saya single fighter. Single fighter karena istilahnya banyak orang-orang yang tidak percaya apa yang langkah apa yang saya ambil gitu. Bahkan di keluarga saya sendiri, bahkan orang saya sendiri takut gitu. Ayolah kerja gitu. Sebelum sekarang tahu hasilnya gitu kan. Maksudnya memang kita dibutuhkan kepercayaan diri, terus memang juga kita take a risk juga harus gitu kan, maksudnya ya. Sebentar, berarti sebetulnya lingkungan juga dulu kayak bertanda tanya lah ya, sebetulnya ini jalan yang tepat nggak gitu ya dulu ya, kayak gitu ya. Oh iya. Berarti dari Akang sendiri harus sudah dari diri sendiri ya? Dari sendiri. Tapi mungkin orang yang mengenal saya sudah tahu saya istilahnya apa ya, bukan ambisius, terlalu optimis mungkin. Apapun yang saya lakukan terlalu optimis gitu. Dan orang-orang di sekitar saya nggak percaya itu gitu. Tapi setelah sekarang melihat hasilnya gitu kan, baru terbuka. Barang mereka jadinya minta konsultasi sama saya kan. Keluarga sendiri juga istilahnya. Kakak-kakak saya sendiri juga minta konsultasi sama saya gitu. Luar biasa. Itu kan maksudnya. Menginspirasi juga berarti ya. Iya, berarti harus ada proses tabrak-tabraknya. Itu tuh yang harus digaris bawahin ya. Jangan inilah ya, lemah lah ya. Iya. Oke. Kalau mungkin ada sosok yang menginspirasi atau idola, ada nggak Kang? Jujur li ya, kalau sosok idola mungkin nggak ada ya. Kalau dari kalangan apapun, saya bukan tipikal orang yang ya mungkin istilahnya bagus cuman sekitar gitu. Tapi mengagumi aja gitu ya. Kalau idola nggak ada. Tapi kalau jujur, kalau mau idola itu yang pasti orang tua. Orang tua ya. Kenapa orang tua? Simpelnya begini, saya nggak tahu dia lulusan apa. Entah itu SMP atau SMA atau SD, kan dia sangat merahasiakan itu. Dengan keterbatasan dia sebagai orang yang sederhana gitu, dia bisa menghasilkan anak-anaknya sebagai sarjana gitu. Insya Allah. Ada berapa Kang saudara yang berhasil disekolahkan oleh orang tua? Ya sekarang 4 ya, dan semua sarjana. Iya. Jadi luar biasa sosok ayah, ibu tuh dekat banget ya. Iya. Kalau gitu Kang, mungkin apa yang akan sampaikan nih, misalkan sekarang lagi bapak atau ibu atau abah lagi nonton nih. Ya sekarang ya gak usah banyak pikiran, tinggal nikmatin aja. Toh saya support. Udah gitu aja sih. Mau gimana lagi, maksudnya ada kuncinya lagi gitu. Maksudnya di sini saya bukannya pingin riak maksudnya, tapi memang yang paling utama itu orang tua itu adalah pemikat rezeki menurut saya, maksudnya menarik rezeki gitu kan. Maksudnya di sini maksudnya orang tua saya istilahnya dari kalangan biasa, misalnya sekarang sudah bisa umroh gitu kan. Saya haji kan juga kemarin baru hajikan juga, terus
Kemarin juga kendaraan juga saya kasih gitu kan. Itu menarik rezeki Kang. Maksudnya. Jadi membahagiakan orang tua itu kuncinya ya. Kuncinya gitu kan. Dan anehnya sekarang banyak pendapat-pendapat yang misalnya dengan secara logika menjadi generasi sandwich itu adalah resiko yang sangat berat. Justru menjadi generasi sandwich bagi saya adalah berkah. Itu yang justru menarik rezeki untuk diri kita sendiri ya. Iya. Jadi tergantung pola pikir kita gitu. Kan banyak pertentangan ini generasi sandwich. Ya, pokoknya dapat beban dari orang tua terus ngurusin anak. Jadi kayak kegencet gitu ya. Tapi di mata Kang Rizky Nyoan itu merupakan justru berkah ya. Berkah. Jadi generasi sandwich itu adalah berkah gitu. Justru istilahnya sebaragajulnya saya, tapi ketika istilahnya sebarajagul ya. Istilahnya sebandel-bandelnya saya gitu kan. Tapi ketika di posisi generasi sandwich, kita mempunyai kesempatan untuk memuliakan orang tua gitu kan. Jadi itu justru malah jadi ladang amal kita ya. Itu. Justru jangan dihindarin gitu jangan ya. Dihindarin. Oke. Ini betul-betul mudah-mudahan ya sahabat Ipol tolong dicatat ya, itu pokoknya doa orang tua itu berarti itu rezeki kita juga. Iya. Justru mumpung masih ada gitu kan. Karena setiap saya ada kesulitan karena dalam menjalani apapun itu, dalam menjalani karir, dalam menjalani usaha itu ada kerikil besarnya pasti. Cobaannya gitu. Ya. Dan kunci satu-satunya untuk ketenangan dan semangat kita minta doa orang tua. Gitu kan. Wow, habis ini ya sahabat Ipol saya mau telepon ibu saya deh. Kayaknya harus kembali lagi ke orang tua ya. Iya, benar. Kang Rizky Nyoan. Jadi kuncinya di orang tua, harus kita bahagiakan. Iya, orang tua. Kang Rizky Nyoan, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ipol kita. Betul-betul mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat Ipol semua di sana ya. Oke. Salam buat keluarga ya, mudah-mudahan sehat semua dan karyawan. Amin. Oke, demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga menambah inspirasi dan memberikan wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube si Ipol, dan dan terakhir ingat pesan Bang Ipol. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Kang Rizky Nyoan pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Wassalam. Makasih Kang. Yuk, mari.